Selamat sore dan apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Terkait hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional tahun 2024 yang mengharuskan Bappenas melakukan perbaikan, Komisi 4 DPR RI mempertanyakan dan mendorong tindak lanjut maupun penyelesaian perbaikan tersebut. Dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional tahun 2024, BPK RI memberi catatan perlunya Bappenas melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan dan pengadaan pangan. Komisi 4 DPR RI mempertanyakan tindak lanjut Bappenas dan harus menyelesaikan temuan tersebut. Saat RDP dengan Bappenas pagi tadi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra mengkritisi Bappenas yang tidak menguraikan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan secara rinci terkait temuan BPK tersebut. Bappenas justru melakukan perbaikan untuk pelaksanaan anggaran tahun 2025, padahal masalah laporan keuangan tahun 2024 belum terselesaikan secara tuntas. Menurut Alex, langkah perbaikan Bappenas atas tahun anggaran 2025 tidak secara langsung menyelesaikan temuan BPK atas tahun anggaran 2024. Temuan BPK tetap harus ditindaklanjuti, mengingat sifatnya hasil audit. Ini terkait yang poin 1 yang mengakibatkan biaya tidak diyakini kewajarannya. Itu kan yang kemudian yang Bapak lakukan adalah perbaikan untuk di tahun 2025 kan itu. Tapi kan di 2024 ini tidak menyelesaikan persoalannya sebagai temuan BPK. Pertanyaan saya, temuan BPK 2024 ini tindak lanjutnya akan seperti apa? Karena ini kan temuan-temuan angka sekarang ini. Apa yang Bapak paparkan adalah perbaikan untuk di 2025. Berdasarkan laporan IHPS semester 1 tahun 2024, BPK RI memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas laporan keuangan Bappenas RI. BPK menemukan tata cara pengadaan cadangan beras pemerintah atau CBP dan harga acuan pembelian beras luar negeri pada semester 1 2024 masih belum diatur secara jelas. Bondan dan Yoga TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 10 DPR RI pemirsa yang mendorong Perpustakaan Nasional tingkatkan inovasi dan akses publik untuk terus meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dirilis Perpustakaan Nasional, Indeks Literasi Masyarakat secara nasional pada tahun 2024 menjadi 73,52. Sementara itu, tingkat gemar membaca nasional menjadi 72,44 yang dikategorikan level sedang. Anggota Komisi 10 DPR RI mendorong Perpusnas meningkatkan inovasi dan akses publik untuk terus meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Pagi tadi saat RDP dengan Kepala Perpusnas RI, Reni Astuti mengapresiasi kinerja Perpusnas dalam pelaksanaan APBN tahun 2024 yang mencapai 98% dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Seiring perkembangan teknologi digital dan maraknya penggunaan kecerdasan buatan, Reni mengimbau Perpusnas melakukan inovasi dan kolaborasi untuk mengembangkan layanan digital seperti iPusnas dan OneSearch. Layanan tersebut harus menjangkau hingga tingkat desa dan dipastikan bisa diakses seluruh elemen masyarakat, termasuk di daerah 3T. Fungsi pengawasan internal ini perlu untuk lebih ditingkatkan lagi agar potensi inefisiensi dalam pengelolaan belanja negara ini bisa lebih baik. Kalau bicara akses publik sekarang, tantangan era saat ini, era digital, ya, minat baca, minat literasi ini penuh dengan tantangan. Oleh karena itu perlu inovasi tadi, kemudian kemudahan publik untuk mengakses. Kalau kita bicara tidak hanya di Jakarta, kita harus berpikir di desa, di daerah tertinggal. Reni Astuti menambahkan, Perpusnas juga bisa menggalakkan dan menggandeng peran keluarga. Keterlibatan orang tua memiliki peran penting dalam meningkatkan budaya literasi di tingkat keluarga, dilanjutkan di lingkup masyarakat. Andini dan Koko TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI dorong perluasan cakupan jaminan sosial untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga guna memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja rumah tangga. Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT masih berjalan di Badan Legislasi DPR RI.
Pagi tadi, Balik DPR melanjutkan pembahasan melalui RDPU. Anggota Balik DPR mendorong perluasan cakupan jaminan sosial dimasukkan pada RUU PPRT demi memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja rumah tangga. Sally Andriani menekankan pentingnya mengaitkan RUU PPRT dengan Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional untuk memastikan hak-hak dasar PRT terpenuhi. PRT sering tidak mendapatkan hak-hak dasarnya dari agen penyalur dan berakibat pada minimnya perlindungan terhadap PRT dari berbagai resiko sosial, seperti kecelakaan kerja, jaminan hari tua, hingga kematian. Mendapatkan jaminan menyangkut dengan BPJS kesehatannya maupun BPJS ketenagakerjaannya. Karena selama ini kita tahu bahwa mereka ini termasuk kategori pekerja informal. Nah, untuk itu dengan diberlakukannya undang-undang pekerja rumah tangga, maka undang-undang jaminan DJSN ini harus sudah berlaku juga untuk pekerja sektor rumah tangga. Nah, saya rasa masukan dari Partai Buruh ini juga harus fokus di dalam aturan tadi. Kita mengetahui bahwa pekerja rumah tangga ini kan bekerja sangat banyak membantu. Lebih lanjut, Sally Andriani menegaskan, jika status PRT berubah dari pekerja informal menjadi pekerja formal, RUU PPRT harus mempertimbangkan pembebasan pajak bagi PRT yang berpenghasilan di bawah UMR. Pasalnya, kebanyakan PRT tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga penerapan pajak penghasilan akan semakin memberatkan PRT. Adila dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Dana bantuan sosial yang semestinya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat rentan justru kini mendapat sorotan tajam. Berdasarkan data PPATK, lebih dari 1,5 juta penerima bansos terindikasi terlibat judi online, tindak pidana korupsi hingga aktif mendanai terorisme. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah di TVR 17. Nongkrong sambil diskusi. Nongkrongnya beneran diskusi. Jadi kopinya Nongkrongnya 1 gelas berbobot ini. ya, untuk 6 jam itu. Gimana nih? Ya, Wakil rakyat ya. iya, Bapak sudah merakyat belum? Wih, pelanggaran pertanyaannya, Wah. Bapak sudah merakyat belum? Sebelum pelanggaran nih pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya pertanyaan itu harus muncul. Mendengarkan, ya, mereka datang langsung mendengarkan apa yang mereka keluhkan, kemudian bersama dengan rakyatnya itu kita cari jalan keluar dari masalah. Jadi mereka tidak merasa ditinggal. Nah, mereka didampingi untuk menyelesaikan masalahnya. Itu Banget harusnya begitu ya Pak Boy. betul. Jadi Dan itu ini mudah. gua wakil rakyat gua nih gitu. Iya. Mantap. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Kembali di TVR 17 pemirsa, ketika bansos justru menjadi celah pembiayaan aktivitas ilegal. Ini bukan hanya mencerminkan kegagalan birokrasi, namun merupakan ancaman serius terhadap keamanan negara. Dari dugaan penyelewengan hingga lemahnya pengawasan distribusi, DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh sistem bansos, penelusuran harus tuntas dan aparat diminta bergerak cepat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Masyarakat lagi-lagi dibuat geger oleh temuan yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK mengindikasikan lebih dari 1,5 juta penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi yang fantastis, yaitu mencapai 1 triliun rupiah. Yang tak kalah mengejutkan, sebagian dari penerima bansos juga diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi hingga aktif mendanai terorisme. Data ini dibeberkan setelah PPATK melakukan pencocokan nomor induk kependudukan atau NIK penerima bansos dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi judi online.
Hasilnya di tahun 2024, lebih dari 571.000 penerima bansos aktif bermain judi online. Tak tanggung-tanggung, jumlah transaksi dicatat mencapai 7,5 juta kali dengan total hampir 1 triliun rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut pengecekan baru dilakukan terhadap penerima bansos di salah satu bank himbara. Artinya, angka ini masih berpotensi meningkat jika pengecekan dilakukan di seluruh rekening penerima bansos. Data yang tidak valid lagi-lagi jadi biang kerok. Persoalan data lagi-lagi jadi penyebab karut-marut pemberian subsidi. Karena bersifat dinamis dan terus berubah, sudah seharusnya pemerintah memvalidasi data secara berkala dan berlapis. Data di tingkat pusat perlu disinkronkan dengan data-data masyarakat hingga ke tingkat mikro, sehingga penyaluran subsidi bisa tepat sasaran. Perubahan data terpadu kesejahteraan sosial menjadi data terpadu sosial ekonomi nasional tak boleh hanya mengubah judul saja, tetapi harus jadi solusi mengakar. Metode pengambilan dan pemutakhiran data, penentuan kelayakan menerima bansos, hingga mekanisme pemberian bantuan harus diatur dengan jelas. Kalau saya pikir validasi datanya itu jangan satu titik. Jangan satu titik itu misalkan kita berdasarkan dari data Kemensos saja. Tetapi datanya betul-betul dari bawah juga diterapkan. Dalam hal dari pemerintah desa misalkan. Dari pemerintah desa dari RT, RW setempat yang betul-betul validasi tepat sasaran. Bahwa masyarakat ini adalah masyarakat yang miskin ke bawah gitu ya, menengah ke bawah gitu. Jangan sampai mereka asal data, kemudian begitu diklarifikasi datanya tidak tepat. Ini yang harus dilihat karena sudah terbukti banyak yang data-data yang selama ini banyak yang tidak valid tapi tetap mendapatkan bansos. Oleh karena itu data terpadu baik dari Kementerian Sosial kemudian yang dirilis daripada Badan Statistik Nasional ini yang harus kita pegang sehingga betul-betul bisa kemudian pelaksanaannya, pengawasannya harus terpadu sehingga bisa kita ketahui sasarannya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pemerintah mengancam akan memasukkan para pelaku penyalahgunaan bansos untuk judol ke dalam daftar hitam. Namun, penyelesaian persoalan ini tak boleh berhenti di situ. Kedepannya, pemerintah harus melakukan evaluasi kebijakan pemberian bansos secara menyeluruh, mulai dari akurasi data, jenis bantuan yang tepat, mekanisme distribusi bansos, hingga mengkaji efektivitas dan dampak dari kebijakan ini. Bansos mulanya diberikan sebagai jaring pengaman, sebagai solusi jangka pendek bagi masyarakat untuk bertahan. Secara jangka panjang, pemerintah harus memikirkan cara memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan agar mampu keluar dari kemiskinan. Pemerintah harus memegang peranan besar dalam mengangkat dan meningkatkan harkat hidup rakyat agar judol tak mampu lagi menjerat. Bantuan sosial sifatnya stimulan untuk mensupport dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi perlu koordinasi juga dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka. Sehingga kita perlu mencarikan program-program yang mereka bisa keluar dari kemiskinan. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah diminta mengambil tindakan tegas menyusul temuan PPATK terkait indikasi 571.000 penerima bantuan sosial terlibat judi online. Fakta ini tidak hanya mencoreng tujuan mulia program Bansos, namun juga memunculkan kekhawatiran penyalahgunaan dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Informasi selengkapnya pemirsa tetaplah di TVR 17. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup.
Nah ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai patwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Komisi 8 DPR RI desak adanya verifikasi ulang data penerima, penguatan pengawasan hingga sanksi tegas agar dana bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Simak informasi selengkapnya pemirsa, berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Alfat. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, baru-baru ini sempat heboh terkait dengan kabar penemuan dari atau temuan dari PPATK yang melaporkan 571.000 NIK yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial ini terjerat judi online, yaitu sebanyak 7,5 juta kali transaksi dengan nilai yang mencapai Rp957. Tentu ini menjadi ironi di tengah banyak sekali masyarakat di luar sana yang belum mendapatkan bantuan sosial, namun ini masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan sosial justru untuk bermain judi online. Lalu bagaimana tanggapan legislator terkait dengan hal ini? Sudah hadir bersama kami pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Bapak Muhammad Husni dari fraksi Gerindra untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Pak Husni, Bapak melihatnya seperti apa nih Pak? Bantuan sosial sudah dapat malah untuk bermain judi online. Ya, ini kami tentunya sangat ironis sekali ya. 571.000 penerima bansos, lebih kurang 2% dari seluruh penerima bansos dia gunakan untuk judi online. Sedangkan pada periode yang lalu itu kan bansos ini kan tertera kan untuk apa-apa saja. Malah yang lalu untuk beli rokok pun tak boleh. Jadi tentunya 571.000 mereka masih menggunakan bansos di judi online. Kemarin waktu kita rapat dengan Pak Menteri Sosial dan jajarannya, mereka mengatakan akan melakukan teguran keras lah ya. Kami dari parlemen mengatakan sekali ditegur, kedua kali langsung stop aja. Kalau dia mampu berjudi online, tentunya dia tidak menggunakan dana-dana tersebut untuk kelayakan daripada rumah tangga dia itu sendiri. Ya kita beranggapan aja, berasumsi aja mereka berarti tidak perlu lagi menerima bantuan-bantuan seperti ini. Dan ini amat sangat merusak judi online ini sendiri. Salah satu program pemerintah kita kan menghapuskan seluruh perjudian yang ada. Apalagi ini menggunakan dana-dana negara bansos. Waduh, luar biasa itu. Harus kita, boleh kita katakan harus disapu bersih. Pak Husni, di era seperti sekarang ini tentu juga banyak marak kebocoran data, Pak. Apakah juga mungkin ini perlu ditelusuri lebih lanjut terkait dengan NIK yang bocor kemudian didaftarkan untuk judi online, atau seperti apa nih pandangan Bapak? Yang sudah pasti ya, sekarang Kementerian Sosial lagi melakukan pembenahan, pendataan daripada DTKS itu sendiri. Karena kita sama-sama ketahui ada 571.000 NIK yang sama. Ini kan harus kita bersihkan. Begitu juga kita melihat di lapangan orang-orang yang sudah mampu, ya, ini juga harus dikeluarkan, digraduasi daripada penerima bansos itu sendiri. Terlebih pemain judi online, saya secara tegas mengatakan ke Pak Menteri, sudahlah, sekali ingatkan, kedua langsung dihapus saja. Karena ini pertama penggunaannya pun sudah salah. Kemudian bantuan ke keluarganya untuk beli beras dan lain sebagainya sudah pasti tidak sampai. Jadi harus diberikan tindakan yang
keras untuk hal-hal masalah penggunaan dana negara untuk judi online itu sendiri. Pak Husni, apakah perlu dalam waktu dekat perlu dorongan terkait dengan mekanisme pemberian bantuan sosial ini mungkin dalam bentuk yang lain, tidak seperti uang seperti itu, supaya tidak bisa disalahgunakan? Ya, masalah penyalahgunaan kan pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dia akan melihat ya daripada penggunaan uang itu sendiri, ada bantuan beras. Kalau dulu kan ada bantuan sayur dan lain sebagainya. Saya pikir ya pemerintah dalam hal ini harus melakukan pengkajian yang lebih mendalam. Ya, mungkin bantuan uang itu ya masih diperlukan ya. Tapi kalau orang-orang yang menyalahkan penggunaan daripada bantuan-bantuan uang, itu harus diambil tindakan tegas, ya, itu harus diambil tindakan tegas. Apalagi sampai 2% itu menurut saya itu luar biasa, banyak itu, ya, 571.000. Mungkin kalau ditelusuri lebih dalam bisa saja ini lebih, ya. Jadi kita harus tegas, ya, harus tegas di dalam ya, secara hukum pun yang mereka perbuat itu salah, sudah menyalahi hukum menggunakan pula dana daripada negara. Saya pikir Kemensos ini harus bersikap keras untuk hal seperti ini supaya ya penyalurannya pertama tepat sasaran, yang kedua penggunaannya harus juga tepat sasaran. No untuk judi online. Baik, terima kasih Pak Husni atas statementnya terkait dengan adanya 570.000 penerima bantuan sosial malah digunakan untuk judi online, di mana tadi Pak Husni menyatakan bagaimana mendorong Kementerian Sosial untuk menindak tegas setiap pelanggaran dari penerima bantuan sosial ini, di mana tadi Pak Husni perlu juga mendorong terkait dengan mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan NIK-NIK yang terdaftar ini sebagai penerima bantuan sosial namun digunakan untuk judi online, dan pemerintah juga harus tegas dalam menindaklanjuti hal ini supaya penerima atau bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat tepat sasaran dan tepat guna. Pemirsa, sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Alfat, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski, silahkan.
Baik, terima kasih rekan Elisa. Pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke segmen media online. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai optimalisasi pemanfaatan aset negara hingga transformasi digital oleh PT Perumnas dan juga PT Persero. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Baik, di sini anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Kawendra Lukistian menyoroti sejumlah persoalan strategis yang berpotensi menghambat percepatan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan terkait hal ini pemirsa, di sini Kawendra menekankan perlunya optimalisasi pemanfaatan aset negara hingga percepatan dan juga transformasi digital di tubuh kedua BUMN. Di samping itu, berdasarkan data Kementerian PUPR, jumlah selisih antara kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang tersedia atau backlog di sejumlah daerah masih sangat tinggi, yaitu sebanyak 11 juta unit dengan pertumbuhan rumah tangga baru yang mencapai hampir 800.000 setiap tahunnya. Terkait hal ini pemirsa, tentunya perlu menjadi perhatian khusus pemerintah maupun Perumnas. Karena selain itu, di sini DPR RI juga menyoroti lambatnya pemanfaatan aset tanah milik Perumnas yang berasal dari penyertaan modal negara non-tunai, yang juga berdampak pada lambannya upaya mengurangi backlog rumah rakyat. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu demi cegah over kapasitas, Komisi 7 DPR RI mendukung moratorium izin pabrik semen. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini Ketua Komisi 7 DPR RI yaitu Saleh Partaunan Daulay mendukung usulan moratorium izin baru bagi pembangunan pabrik semen di Indonesia guna atasi persoalan overkapasitas yang telah lama menjadi tantangan utama di sektor industri semen nasional. Tentunya kebijakan tata kelola perizinan yang lebih terpusat diperlukan agar penilaian terhadap kebutuhan industri dilakukan secara menyeluruh, seimbang, objektif, dan juga terukur. Selain itu, DPR RI juga menyoroti dampak sosial dan juga ekonomi dari pengelolaan industri semen. Karena ketidakseimbangan dalam rantai distribusi bisa berdampak pada para pelaku usaha kecil, distribusi tenaga kerja, hingga kelangsungan investasi. Tentunya pemirsa, kebijakan moratorium merupakan bagian dari perlindungan terhadap stabilitas ekonomi masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, di sini Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal arah kebijakan industri strategis seperti semen melalui fungsi legislasi pengawasan dan juga anggaran. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset negara hingga transformasi digital oleh PT Perumnas dan juga PT Persero. Dan juga demi cegah overkapasitas, di sini Komisi 7 DPR RI mendukung moratorium izin pabrik semen. Sekian dari saya, Rini Reski. Kembali ke rekan Elisa. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.